Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 mau mempresentasikan materi tentang KADES atau KURAP yang beranggotakan Anita Rahman Pertiwi, Nia Febriana, dan Siti Askia Zahra. KADES atau KURAP. KADES atau KURAP adalah suatu infeksi jamur pada kulit dan ditemukan pada kulit kepala, kuku, lipat lengan, lipat paha, atau kaki. Kurap ditandai dengan timbulnya lingkaran berwarna merah pada kulit yang dikelilingi oleh bintik-bintik di tepinya. Jika kulit di pinggir lingkaran tersebut ditekan, maka akan keluar nanah. Kurap biasanya menyerang kulit kepala, leher, dagu, atau tengkuk. Kadas adalah semacam eksim kering, tetapi lebih gatal. Eksim adalah semacam reaksi alergi pada kulit oleh suatu zat yang hanya mengenai orang tertentu yang sensitif. Gejala dari kadas atau kurap. Yang pertama ada lesi berbentuk bulat dengan pinggir meninggi dan bersisik. Bagian lengan agak cekung dan sering bebas dari peradangan. Rasa gatal terutama saat berkeringat. Peradangan kulit biasanya akibat garukan. Pada kepala, lesi berupa bercak-bercak kebotakan kadang-kadang beradang jelas, kadang-kadang tidak beradang. Pada kuku, penebalan kuku atau jaringan di bawah kuku. Lama-lama kuku akan rusak dan lepas. Untuk penyebab kadas atau kurap, yang pertama yang di kepala terbentuknya ruam merah bersisik yang kadang terasa gatal atau menyebabkan kerontokan rambut yang meninggalkan bercak pitak pada tanpa disertai ruam. Untuk yang tinea corporis yang di tubuh, infeksi biasanya menyebabkan ruang berwarna pink sampai merah yang kadang membentuk bercak bundar dan tengahnya jernih. Tinea crucis atau lipatan paha atau selangkangan disebut juga infeksi menyebabkan kemerahan berbentuk seperti cincin. Kadang disertai lepuhan kecil di kulit sekitar selangkangan dan kulit paha atas bagian dalam. Bisa menimbulkan gatal-gatal dan bahkan nyeri. Untuk yang tinea pedis atau yang ada di kaki biasanya disebabkan oleh trichopiton atau epiderm opiton, yaitu jamur yang bisa tumbuh di daerah yang lembab dan hangat, di antaranya jari-jari kaki. Untuk terapi farmakologinya, yang pertama menggunakan clotrimazole, golongan obat bebas terbatas. Indikasinya untuk mengatasi infeksi jamur pada kulit seperti panu, kadas, atau kurap, kutu air, dan biang keringat. Untuk mekanisme kerjanya, bekerja dengan cara mengikat fosfolipid dalam membran sel dan mengubah kekuatan dinding sel. Hal tersebut akan menyebabkan hilangnya elemen intraseluler esensial dari dinding sel, sehingga jamur penyebab infeksi pun akan mati. Untuk aturan pemakaiannya, oleskan 2-3 kali sehari per hari. Yang kedua ada miconazole, termasuk dalam golongan obat bebas terbatas. Untuk indikasinya, membantu mengobati infeksi jamur pada kulit seperti jamur pada sela-sela jari kaki, jamur pada kuku, jamur pada lipatan kulit, lipatan paha, kulit kepala, jamur pada tubuh atau panuk dan kadas. Untuk mekanisme kerjanya merusak struktur sel jamur sehingga pertumbuhan jamur pun terhambat sehingga jamur pun mati. Bekerja dengan cara menghentikan pertumbuhan jamur penyebab infeksi. Aturan pakainya, oleskan pada bagian kulit yang terinfeksi 2 kali sehari setelah dibersihkan. Yang ketiga ada ketoconazole. Ini termasuk golongan obat keras untuk indikasinya untuk mengobati infeksi kulit yang disebabkan oleh jamur. Untuk mekanisme kerja, menghambat sintesis ergosterol yang merupakan komponen vital dalam membran sel jamur sehingga mempengaruhi permeabilitas sel. Untuk aturan pakai, oleskan 1-2 kali sehari pada daerah kulit yang mengalami infeksi. Kita Untuk
Selanjutnya ada zinc undesilenat, golongannya obat bebas, indikasinya infeksi jamur atau bakteri di sela jari atau daerah lipatan kulit, rasa gatal atau luka di sela jari, kadas atau kurap. Mekanisme kerjanya, asam lemak yang bekerja dengan mencegah pertumbuhan bakteri di kulit, kandungannya juga kandungan sengnya juga mampu mengurangi iritasi hingga pembengkakan yang disebabkan oleh jamur. Aturan pakainya oleskan 2 kali sehari. Untuk terapi non-farmakologi, yang pertama menjaga kesehatan diri dari lingkungan, yang kedua mandi teratur dengan sabun antiseptik, mandi teratur dengan sabun antiseptik. Yang ketiga tidak bertukar handuk, pakaian, dan berganti pakaian dalam setiap berkeringat dan saat mandi. Yang keempat, mengompres kulit dengan air panas atau dingin membantu meredakan gatal. Yang kelima, tidak menggaruk bagian yang gatal karena akan menimbulkan penyebaran. Yang keenam, jangan mengorek dan menyentuh kutil. Yang ketujuh, menjaga kaki tetap kering. Yang kedelapan, menggunakan sandal saat berada di tempat yang lembab seperti di kamar mandi. Untuk terapi obat tradisionalnya ada lengkuas untuk kadas atau kurap, pengobatan luar dioleskan di tempat yang sakit. Cara pembuatannya tumbuk halus rimpang lengkuas dengan bawang putih perbandingan 1:4, 1 rimpang 4 bawang putih sampai jadi bubur. Selanjutnya dioleskan, ditempelkan di tempat yang sakit. Selanjutnya untuk kurap yang telah menahun, tambahkan ramuan tadi dengan cuka. Selamat pagi Kak, saya dengan apoteker Anita, ada yang bisa dibantu? Selamat pagi Mbak, ada Mbak untuk masalah kulit seperti kurap. Kira-kira obatnya apa ya Mbak? Maaf sebelumnya obatnya untuk siapa ya Kak? Untuk saya sendiri Mbak. Baik Kak, sebelumnya saya izin minta data, alamat, dan nomor telepon Kakak ya. Saya Nia, umur 24 tahun, alamat Jalan Raya Buara, nomor telepon 0899111911. Baik, terima kasih atas informasinya. Untuk gejala yang dirasakan apa ya Kak, dan sudah berapa lama? Gejala yang saya rasakan sudah sekitar seminggu Mbak, sangat gatal terutama saat berkeringat. Ruam berbentuk bulat, pinggir meninggi, dan bersisik, berwarna pink kemerahan. Kalau boleh tahu di bagian mana ya Kak? Ini di lengan kiri saya Mbak. Sebelumnya sudah pernah menggunakan obat apa Kak? Belum sama sekali Mbak saya obatin. Baik, ditunggu sebentar ya Kak, obatnya saya siapkan terlebih dahulu. Oke Mbak. Terima kasih sudah menunggu, Kak. Dari keterangan gejala yang Kakak jelaskan, benar itu termasuk kurap, Kak. Jadi, saya sarankan menggunakan ini ya, Kak. Fungidem cream. Cara penggunaannya, bersihkan area yang gatal dengan bercak kemerahan lalu dikeringkan, kemudian dioleskan tipis-tipis 2 kali sehari, yaitu pada pagi dan malam hari aja ya, Kak. Dan untuk terapinya, ini sekitar 2 sampai 6 minggu. Tapi apabila kakak sudah sembuh dalam jangka waktu seminggu, Kakak tetap harus menggunakan obat ini agar tidak terjadi keluhan yang berulang. Digunakannya kalau setelah sembuh itu 10 hari. Efek samping dari obat ini iritasi pada kulit. Untuk penyimpanannya disimpan pada suhu 20 sampai 25 derajat Celcius. Apakah sudah paham, Kak? Sudah Mbak. Untuk mempercepat proses penyembuhan, apakah ada yang saya harus lakukan lagi Mbak? Saya sarankan tidak menggaruk bagian yang gatal karena akan menimbulkan penyebaran. Menggunakan sandal saat berada di tempat yang lembab, seperti kamar mandi, tidak bertukar handuk pakaian, dan berganti pakaian dalam setiap berkeringat saat mandi dan menjaga kebersihan diri ya, Kak. Oke Mbak, terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya. Iya, Kak, untuk total obatnya jadi 30.000 ya, Kak. Saya bayar pakai QRIS ya Mbak, ini buktinya. Baik, terima kasih, Kak. Semoga lekas sembuh. Sama-sama Mbak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, ini apa ya? Kurap ya?
Iya, Bu. Tadi Kurap. kurap ya. Kurap Ya, itu tadi di percakapannya eh, terjadi di mana ya gitu loh maksudnya. Coba lihat di lengan, Bu. Di lengan kiri. lengan kiri. Nah, maksud saya gini, tadi diceritain nggak bagaimana kok bisa bedain antara kurap, panu, kadas, gimana caranya? Itu orangnya sama nggak kira-kira? Iya nggak? Coba deh, coba tadi bahasan teorinya. Ada nggak kamu nyampein gambar kayak kurapnya itu gimana? Nah, maksud saya supaya kita bisa bedain kan dia bilang nih, saya masalah apoteker nih. Pagi Mbak untuk masalah kulit seperti kurap. Loh, kok di sini pasien ya? Kira-kira apa ya lah? Pasien emang tahu itu kurap, itu kadas, itu panu. Kayaknya selama ini kalau saya lihat ya di apotek ya, eh Mbak saya ada gatal-gatal nih ininya gitu. Nah maksud saya gimana tuh kita bisa mengetahui kalau ini kan dari pasien ya. Kira-kira kalau kita sebagai penjaga di apotek gitu, gimana kita bisa membedakan panu, kadas, kurap, gimana caranya? Kalau kadas dia ruam kemerahan, Bu. Kalau panu bercak-bercak pada kulit, kayak warna kulitnya nggak merata gitu. Terus kalau kurap, Kurap? dia kayak ada, apa sih itu namanya, kayak luka gitu, Bu. Kurap itu kayak ada luka atau ada iritasi. Ada putih-putihnya enggak? Kurap sih nggak ada, Bu. Dia kayak iritasi gitu, kayak luka. Ya, oke. Nah, tadi yang kamu presentasikan ada gambarnya enggak? Nggak ada, Bu. Hmm. Nah, itu maksud saya nggak bisa bedain hmm, apa nggak bisa membedakan yang mana panu, yang mana kadas, yang mana kurap gitu loh. Ini kan nggak dari tanggapan pasien ya, oke lah pasien. Mungkin pasiennya udah mengerti, oh kalau kayak gini kurap gitu loh. Harusnya pada saat percakapan ini kamu lihat dulu, benar nggak tuh pasiennya sakitnya memang kurap. Kadang-kadang mungkin hanya karena alergi kan juga bisa ya, mirip-mirip ya, seperti kurap ya. Itu nggak kira-kira? Bisa, Bu. Kayak Herpes juga bisa sebenarnya ya, Bu. Nah, iya, bentuknya seperti itu maksud saya gitu loh. Nah, maksudnya di dalam soal medikasi ini kan kita kan memberikan obat yang benar ya. Nah, kita harus lihat nih, apalagi ini kan penyakit-penyakit yang sering ya, penyakit-penyakit kulit. Penyakit-penyakit kulit itu kan banyak. Kemarin kita udah bilang eh, apa namanya panu, ya kan? Nah, di satu sisi nanti ada lagi kayak herpes. Itu kan sebenarnya beda gitu loh. Nah, ini di sini dia bentuknya bulat, pinggir, meninggi, bersisik, warna pink kemerahan. Maksud saya ini harusnya bisa dilihat nih. Dilihat ya enggak? Ini di lengan kiri saya. Nah, itu kan harusnya kita memastikan ya. Ini sudah benar percakapannya. Tapi maksud saya kita harus bisa memastikan bahwa memang itu kurap, bahwa itu memang panu atau itu kadas. Nah, berarti di persentasenya ini atau di teorinya ini nanti kalian tambahin, oh ini bentuknya kadas, oh ini bentuknya kurap kayak gini, gitu ya. Baik, Bu.
Bentar ya, saya dengar azan dulu ya. Oke, Bu. Oke ya, coba lanjut ke kelompok yang satunya lagi dengan tema yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan suami edukasi tentang Kadastura. Dengan anggota, saya Trafina Dipatiwi, ada Nanda Sela, dan kami Rizky Kadila. Kadas atau surat itu sendiri yaitu penyakit kulit yang disebabkan oleh infeksi jamur. Penyakit yang dapat menimbulkan ruam dan sisik ini harus diobati karena mudah menyebar dan menular kepada orang lain. Kadas atau tinea corporis atau kurap muncul di area kulit yang lembab. Infeksi jamur ini awalnya menyerang bagian tubuh tertentu lalu menyebar ke bagian tubuh lain seperti tangan, kaki, kuku, kulit, kepala, janggut hingga selangkangan. Penyebab kadas, tiga jenis jamur yang paling sering menyebabkan kadas adalah Trichophyton, Microsporum, dan Epidermophyton. Jamur penyebab kadas dapat ditularkan melalui beberapa cara, yaitu kontak langsung dengan penderita kadas, kontak langsung dengan hewan peliharaan yang menderita kadas, kontak dengan permukaan atau benda yang terkontaminasi jamur, dan kontak dengan tanah yang terkontaminasi jamur. Resiko penularan kadas bisa meningkat jika tinggal di daerah yang berikan lembab dan Kayaknya ada yang bocor deh suaranya. Coba itu dulu, dilihat dulu. Nggak jelas. Resiko penularan kadas bisa meningkat jika tinggal di daerah yang berikan lembab dan panas. Sering menggunakan kamar mandi atau loker umum seperti di gym, memelihara binatang, menderita obesitas, dan memiliki sistem imun yang lemah seperti lanjut kami. Untuk slide selanjutnya, gejala kadas.
kadas dapat menimbulkan gejala berupa ruam kemerahan yang gatal. Ruam ini umumnya berbentuk lingkaran dengan bagian tengah berwarna lebih terang. Karena bentuknya tersebut, kadas juga dikenal dengan istilah ringworm. Selain ruam kemerahan, berikut ini adalah gejala-gejala kadas. Yang pertama, yaitu kulit menjadi merah, gatal, bersisik, dan terkelupas. Yang kedua, menjadi kasar, kemerahan, dan terkadang berair. Yang ketiga, bagian kulit yang melepuh dan kemerahan ini biasanya dibatasi tepi luar seperti cincin. Selanjutnya, bagian tepi kulit yang terkena kurap biasanya lebih tebal dari kulit normal lainnya. Kemudian pengobatan farmakologi. Yang pertama bisa menggunakan clotrimazole, merek dagangnya itu Canesten, obat anti jamur gulungan azol. Clotrimazole adalah obat untuk mengatasi penyakit infeksi jamur seperti Tinea pedis, kurap, Candida vaginalis, panu, dan otitis eksterna. Obat ini bekerja dengan merusak struktur membran sel jamur sehingga pertumbuhannya bisa dihentikan. Untuk mengobati kadas kurap, gunakan clotrimazole 2-3 kali sehari. Oleskan obat ini tipis-tipis di kulit yang terinfeksi selama 10-14 hari. Contoh merek dagangnya seperti Canesten atau Bicuten N. Kemudian ada miconazole salep. Miconazole topikal adalah obat yang umum digunakan untuk mengatasi infeksi jamur pada kulit seperti kurap, kutu air, panu, dan kandidiasis kulit. Selain infeksi jamur kulit, obat ini juga digunakan untuk mengobati infeksi jamur di kuku. Dosis salep miconazole adalah 2-3 kali sehari. Dioleskan secukupnya pada bagian kulit yang terinfeksi. Berikan selama 2-4 minggu. Merek dagang dari miconazole sendiri ini ada Altadis, Benoson M, Daktarin Cream, dan Daptazole. Kemudian ada ketoconazole, adalah obat anti jamur yang tersedia dalam bentuk topikal, krim atau salep, shampoo, dan oral, obat minum. Jika kadas menginfeksi kulit kepala, dokter akan merekomendasikan sampo anti jamur yang mengandung ketoconazole atau selenium sulfit. Sampo anti jamur membantu mencegah penyebaran jamur di kepala. Dosis ketoconazole shampoo adalah gunakan 2 kali seminggu selama 2-4 minggu. Untuk yang krim, oleskan krim secara merata pada kulit yang mengalami panu, kurap, atau kutu air. 1 kali sehari, lama pengobatannya berkisar 2-6 minggu. Contoh merek dagang dari ketoconazole sendiri ada Ketomed dan ketoconazole krim. Kemudian pengobatan alami. Untuk pengobatan alaminya atau non-farmakologinya sendiri ada ekstrak bawang putih. Bawang putih mengandung antioksidan dan senyawa organik pada bawang putih tidak dapat ditolerir oleh jamur patogen ini. Cara menggunakan bawang putih sebagai obat kadas kurap cukup mudah. Yang pertama itu hancurkan 2 siung bawang putih, kemudian digosokkan pada ruam kurap beberapa kali sehari. Yang ketiga, lakukan ini selama 4-5 hari atau sampai kondisinya membaik. Kemudian bisa juga pakai teh serai. Sari serai mengandung zat yang sangat baik untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, terutama untuk menyangkut infeksi jamur di tubuh. Namun, Anda juga bisa mengaplikasikan teh serai dingin dan mengoleskan langsung ke area kulit yang terkena kurap untuk mendapatkan efek yang lebih kuat. Bisa juga pakai kunyit. Selain dapat langsung menggunakan kunyit dalam bentuk pasta, kunyit atau kunyit bubuk,
Banyak orang mulai memilih untuk menggunakan minyak kunyit yang lebih pekat untuk mengatasi kurap. Minyak kunyit ini akan mengurangi peradangan pada kulit sekaligus dengan cepat menghilangkan infeksi yang mendasarinya. Kemudian gimana cara mencegah terjadinya kadas dan kurap? Nih, yang pertama, menghindari berbagai pakaian atau barang pribadi seperti baju handuk, pakaian dalam, berbagi. Jadi kita nggak boleh bagi-bagi tuh pakaian sama barang pribadi kita. Kemudian segera ganti pakaian setelah berkeringat. Eh, Kemudian gunakan handuk yang berbeda. Lalu cuci tangan setelah menyentuh bagian tubuh yang sedang terkena kurap. Berikut dialog konselingnya. Permisi Mbak. Selamat sore, saya Anda dari Apotek Visa. Ada yang bisa dibantu? Sore Mbak. Jadi gini Mbak, saya gatal-gatal terus nih di area sela-sela jari. Maaf, sebelumnya namanya siapa? Dari mana? Umurnya berapa ya, Mas? Nama saya Fahmi Mbak. Umur saya 23 tahun. Baik, Mas. Tadi Masnya mengeluh gatal-gatal di sela-sela jari ya. Boleh dijelaskan gatal-gatalnya seperti apa dan di bagian tengah atau kaki ya? Jadi gini Mbak, gatal-gatalnya itu di sela-sela tangan. Ini udah hampir 2 minggu dan rasanya semakin gatal pada malam hari. Dan ada yang saya garuk juga Mbak, karena nggak sadar jadinya lecet dan ada bekasnya. Maaf, Mas. Kalau boleh tahu, Masnya kos atau tinggal di rumah sendiri? Saya ngekos Mbak, kebetulan sama teman kerja saya sekamar dan sebenarnya teman sekamar saya mengalami gejala yang sama, tapi sampai sekarang dia belum berobat. Baik, Mas. Di kamarnya ada ventilasi atau jendela nggak ya? Jendela ada satu Mbak, tapi ventilasi nggak ada soalnya kamarnya kecil dan kadang saya sama teman saya suka bertukar barang seperti handuk untuk dipakai Mbak. Sebelumnya sudah pernah dikasih obat atau pergi ke dokter belum, Mas? Boro-boro pergi ke dokter Mbak, mahal. Puskesmas aja jauh dari kosan saya Mbak. Sebelumnya Masnya ada alergi obat tidak? Atau sebelumnya ada riwayat penyakit tertentu? Nggak ada Mbak. Baik Mas, berdasarkan penjelasan yang Mas sampaikan, gejala ini sepertinya gejala kadas kurap atau kudis Mas. Untuk obatnya bisa dengan krim daktarin, kandungannya itu ada miconazole nitrat 2%. Untuk mengatasi infeksi jamur seperti kutu air, panu, dan candida yang bisa menyebabkan gatal-gatal di kulit. Ini cara penggunaannya bagaimana ya Mbak? Bisa dipakai untuk jangka panjang kah? Cara pakainya bisa 2 sampai 3 kali sehari setelah mandi ya Mas. Dioleskan cukupnya pada bagian kulit yang terinfeksi. Berikan selama 2 sampai 4 minggu. Saat dioleskan, pastikan tangan atau jarinya dalam keadaan bersih ya Mas. Oh gitu ya Mbak. Mau tanya lagi Mbak, kalau penyimpanannya itu bagaimana ya? Ditaruh di kulkas nggak apa-apa Mbak? Untuk cara penyimpanannya, setelah menggunakan krim ini, jangan lupa harus ditutup rapat ya, dan disimpan di tempat yang sejuk. Di kulkas boleh, tapi jangan di freezer. Jauhkan dari jangkauan anak-anak ya. Oke, baik Mbak. Diharapkan selama menggunakan obat ini, gejala yang bisa diobati, dan jika selama 4 minggu gejala tidak berkurang, bisa langsung ke dokter ya, Mas. Krim ini baunya kurang enak, Mas, lengket dan bisa mengotori pakaian. Selain itu, jika tidak digunakan secara tepat, maka dapat mengakibatkan iritasi. Jadi harus diperhatikan cara penggunaannya ya, Mas. Oke, siap Mbak. Baik, Mas, boleh saya minta diulangkan kembali apa yang sudah saya jelaskan tadi? Jadi tadi krim Daktarin ini dipakai 2 sampai 3 kali sehari setelah mandi. Dioleskan secukupnya pada bagian kulit yang terinfeksi, lalu diberikan selama 2 sampai 4 minggu.
pada saat dipakai, pastikan tangan saya harus dalam keadaan bersih dan disimpan di area yang sejuk dan terhindar dari jangkauan anak-anak ya, Mbak. Baik, Mas. Sudah paham ya berarti untuk dosis, cara pemakaian dan penyimpanannya. Tambahan saran dari saya, sebaiknya Mas tidak menggunakan barang yang sama dengan teman kamarnya ya. Selain itu, bisa lebih dijaga kebersihan kamar dan lingkungan tempat tinggalnya untuk mencegah adanya penularan. Oke, baik, Mbak. Ada yang bisa saya bantu lagi, Mas? Enggak, Mbak. Saya rasa cukup jelas. Terima kasih untuk informasinya. Sama-sama. Semoga cepat sembuh ya. Obatnya nanti dibayar di pasar depan ya, Mas. Baik, Mbak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, udah ya. Nah, ini tadi di apanya di teorinya ada tuh kelihatan bentuknya apa tadi ya, kadas ya. Nah, maksud saya apa namanya kesimpulan yang benang merahnya kita belajar penyakit kulit itu kita tahu nih bedain. Oh, kalau yang ini kadas, oh yang ini kurap, oh yang ini herpes, oh yang satu lagi bentuknya apa panu ya kan. Kalau panu kan jelas ya bintik-bintik putih ya kan. Kemudian gatel. Nah, terus ada kurap ya kan. Nah, itu juga gatel juga gitu. Kalau herpes itu ada bintil-bintil berair, menumpuk bintil-bintil kecil juga gatal juga rasanya gitu ya. Jadi dari sini kita kan nanti bisa menentukan obatnya dan melakukan swamedikasi ya. Nah, tadi swamedikasinya udah benar, udah ada juga apa namanya juga pengobatan non farmakologinya ya. Udah cukup baik. Oke, ada yang mau ditanyakan atau dari yang lain konfirmasi ada? Kalau nggak Belum, ada, Ibu. ya ada. Mudah ya. Jadi swamedikasi itu kita tahu obat-obat apa saja yang biasa digunakan untuk masyarakat awam. Ya, oke itu kali dari saya. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Wabarakatuh. absen Bu, jangan lupa. Udah keluar ibunya. Iya, suwe. Ya kan? Kak.